Angkatan 8 untuk mewawancari Ibu Kepala Sekolah. Iya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Langsung saja Ibu ya. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kunjungan moral? Ya, memang di sekolah banyak sekali permasalahan ya, Bu Kurniati pasti bisa tahu ya. Karena permasalahan di sekolah itu ada dengan siswa, ada dengan orang tua, ada dengan komite, ada dengan guru. Nah, itu semua permasalahan yang harus kita selesaikan secara jernih, secara tidak semena-mena, tidak secara langsung. Nah, saya langsung mengidentifikasi apakah ini permasalahannya antara benar dengan kebenaran atau kebenaran dengan salah. Jadi kalau kebujukan moral sepertinya itu mudah ya kita putuskan karena benar dengan tidak benar. Tapi yang paling susah adalah ketika dilema etika karena itu kebenaran dengan kebenaran. Nah, identifikasinya saya harus pikirkan matang-matang manakah yang kerugiannya paling sedikit. Gitu. Jadi saya harus sebijak mungkin untuk memutuskan segala sesuatu permasalahan. Banyak banget masalahnya. Lanjutkan Ibu ya. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang dilema etika tadi? Oke. Ya, memang paling berat adalah ketika permasalahan dilema etika karena dua-duanya sama benar. Nah, dilihat dari sudut pandang ada 4 paradigma yang harus kita rundingkan. Yang pertama, apakah kebenaran itu kebenaran untuk individu atau untuk kelompok? Kalau kebenaran itu untuk individu, seberapa besar individu itu untuk terkena? Atau ketika untuk kelompok, apakah kelompok itu memerlukan sekali atau tidak? Atau misalnya kita juga kebenaran apa kesetiaan? Apa yang kita mau junjung tinggi, kebenarankah atau kesetiaan kita atau loyalitas kita terhadap sekolah? Nah, hal-hal tersebut itulah, atau jangka pendek atau jangka panjang nih permasalahan ini berpengaruh nggak ke jangka pendek atau ke jangka panjang. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat saya berpikir secara matang, tidak dengan pikiran saya sendiri, tapi saya juga mengajak guru-guru untuk membuat strategi apa terhadap keputusan yang akan saya buat. Bisa Ibu melibatkan lainnya Ibu ya, warga sekolah. Selanjutnya Ibu, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini yang sudah biasa dilakukan? Prosedur yang pertama sih, yang pasti saya merenung dulu ya. Merenung permasalahan ini seperti apa. Yang kedua, saya ambil data. Saya ambil data nggak hanya dari satu sisi, tapi saya juga ambil dari berbagai macam. Misalnya ketika ada permasalahan kelompok, saya ambil data tersebut dari kelompok itu dan kelompok di luar kelompok itu. Jadi saya dapat berbagai macam data untuk saya renungkan dan untuk kita share bareng-bareng. Lalu yang ketiga adalah saya ajak urun rembuk semua guru untuk membuat strategi apa nih, membuat keputusan apa nih yang terbaik buat permasalahan yang akan kita hadapi. Jadinya kebaikan untuk bersama ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif adalah saya sangat-sangat senang sekali ketika mengajak guru untuk berdiskusi terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kalau saya putuskan sendiri rasanya itu hanya dari satu kepala, tapi kalau dari semua guru saya dapat masukan dari beberapa kepala, jadi keputusan itu tidak mutlak dari saya pribadi. Luar biasa sekali ya. Lalu selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada saat dilema etika? Tantangan pasti dalam sebuah keputusan itu ada, karena sebuah keputusan itu tidak semua orang akan senang dan tidak semua orang juga tidak senang. Jadi saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi keputusan yang saya buat. Itu pun karena bukan hasil semata-mata dari saya pribadi, tapi hasil urun rembuk atau sharing bersama guru, bermusyawarah bersama guru untuk menetapkan suatu keputusan. Selanjutnya Ibu, lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan saat terjadi, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Kalau dalam menyelesaikan masalah kan kita nggak tahu ya, apakah ini permasalahan ada di hari Senin, hari Jumat. Nah, untuk itu sih jadi kondisional. Jadi setiap permasalahan kita harus siap.
Tetapi itu ada beberapa hal yang menjadi catatan buat saya, dan saya yang pertama adalah tidak akan memutuskan secepat kilat karena saya butuh pertama data, kedua analisa data. Jadi saya perlu sekali rembukan dari diri saya pribadi, renungan, terus juga dari guru-guru masukannya apa, baru saya putuskan bahwa keputusan itu terbaik buat kita semua. Jadi kalau masalah itu kan insidental ya, Iya, tidak bisa dijadwalkan. Ya. Selanjutnya Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Wah, saya senang banget. Siapa yang sangat berperan adalah semua guru. Bagi saya, guru adalah keluarga kedua saya. Jadi setiap ada permasalahan saya selalu diskusikan kepada guru-guru. Nah, itulah yang membuat saya kuat, yang membuat saya berani memutuskan suatu keputusan. Ibu ya, kita selalu kompak ya, Ibu ya. Selanjutnya Ibu, ini yang terakhir Ibu. Aduh, apa nih? Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dalam diri? Oke. Yang pasti sebuah keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri saya sendiri dan pastinya kepada Tuhan. Karena setiap keputusan saya itu mengandung kebijakan untuk semuanya. Jadi saya juga tidak bisa mengambil keputusan secara semena-mena karena itu efeknya adalah untuk semua. Bismillah ya. Luar biasa Ibu ya jawaban-jawabannya, dan saya juga merasakan sebagai bawahan Ibu di sini memang banyak apa masalah yang Ibu kita ya. sampaikan, apa yang Ibu sampaikan memang sudah diterapkan gitu ya. Kita selalu bekerja sama gitu. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Sukses ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan Ibu untuk diwawancara. Ya, saya Kurniati dari SDN 195 Isola. Kebetulan juga sebagai peserta dari CGK angkatan 8 Ibu. Hari ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah ya Ibu. Ya, ya. Izin ya Ibu ya. Yang pertama Ibu, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa definisi dari etika, apa tadi kita bilang? Dilema etika dan rujukan moral. Iya. Dilema etika itu adalah di mana keadaan seseorang yang membutuhkan suatu jawaban, di mana apakah jawaban itu adalah benar dengan benar. Kalau rujukan moral itu adalah di mana suatu keputusan atau situasi antara benar dan salah. Jadi lihat dulu dari pengertiannya dulu, gitu, baru kita bisa memutuskan. Ya, setuju ya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu dilema etika tadi ya Ibu, yang mengandung nilai kebajikan. Oke, gitu ya. Sesuai dengan definisinya tadi, di mana dilema etika itu adalah suatu situasi kita itu benar dengan benar. Contoh ya, contoh konkret di sekolah kami pada saat beberapa hari ini ada keluhan dari orang tua tentang saprok di sekolah, ya, yaitu dengan keadaan WC siswa. Di dalam RAKS sebetulnya kami sudah merencanakan anggaran untuk perbaikan WC siswa itu pada tahun 2024. Tetapi karena urgen sehingga orang tua mendesak kepada kami untuk perbaikan. Maka kami adalah namanya rapat perwakilan korlas dengan pihak sekolah. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah sudah berada di SD Geger Kalonggiran ini selama 7 bulan. Saya rapat dengan semua korlas dan juga tentunya dengan ketua komite. Di sana saya memaparkan progres sapras di sekolah kami selama 7 bulan. Ada before dan afternya selama 7 bulan. Nah, di saat saya memaparkan kegiatan dari awal saya masuk pada bulan Maret sampai September ini, semua saya tayangkan dari before afternya. Orang tua sangat mendukung dengan apa yang sudah lakukan, dan saya juga
kepada orang tua memberitahukan bahwa uang bos itu tidak semuanya untuk kegiatan sapras, tapi 1/8 dari uang bos itu untuk sapras, karena kita harus memenuhi 8 standar misalnya kebutuhan gitu ya. Nah, dikarenakan siswa itu akan dianggarnya 2024, maka saya berikan lagi kepada orang tua siswa, apakah mau seperti apa. Kami tidak menyuruh orang tua membangun, tidak, atau memperbaiki, tidak, tapi bagaimana inisiatif para orang tua dan ketua komite. Lalu mereka berinisiatif tanpa ada tanpa ada paksaan dari saya. Mereka berinisiatif ingin memperbaiki WC murid tersebut gitu, sehingga ya silahkan saya memberikan tulisan kepada kelas juga ketua komite sendiri supaya mau seperti apa keputusannya, dan diputuskanlah mereka ingin ada namanya itu sumbangan sukarela. Setiap kelas akan menyumbang sehingga proses siswa itu bisa diperbaiki. Nah, itu yang saya anggap sebagai suatu namanya dilema etika gitu. Karena saya benar sudah menganggarkan di tahun 2024. Orang itu juga silakan, itu benar juga. Mereka mau memperbaiki WC walaupun mereka berinisiatif dengan uangnya dari mereka. Iya, itu. Intinya komunikasi dan musyawarah ya Ibu ya. Betul ya. Luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi dilema itu? Pertama, kita harus menganalisa dulu permasalahannya, baik dan buruknya, dan kedepannya harus seperti apa gitu. Kalau kita udah menganalisa, lalu kita juga diskusi juga dengan ibu bapak guru gitu ya, dengan ketua komite juga, dengan beberapa orang itu juga kita panggil supaya ini harus betul-betul apa yang nanti saya putuskan itu benar dan tidak akan menjadi lucu di antara orang itu. Sudah dianalisa, sudah ada musyawarah dengan guru-guru, dengan beberapa pihak, maka kita diambillah keputusan yang dianggap benar menurut kita semua. Iya, keputusan bersama ya Ibu ya. Keputusan bersama nomor 1. Siap. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang tentunya hal yang perlu kita ambil itu adalah kemanfaatan dari hasil apa yang kita putuskan itu. Kalau itu manfaatnya betul-betul, kemudian tidak akan menjadi suatu kericuhan di antara warga sekolah terutama orang tua, ya itu akan kita ambil. Harus aman untuk semua. Harus aman untuk semuanya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Setiap ambil keputusan itu pasti banyak tantangannya, baik dari orang tua, dari siswanya juga, baik itu bapak gurunya, ya. Tapi yang terpenting tantangan itu adalah dari orang tua atau masyarakat yang tidak mengetahui permasalahannya, tapi suka membesar-besarkan masalah. Itu yang perlu harus kita sikapi. Maka kalau seperti itu, siapa sumber permasalahannya, kita panggil, kita ajak bicara supaya menetralkan apa yang menjadi permasalahan. Kalau sudah netral, baru semuanya akan clear dan akan terasa kenyamanan dan keamanan dari apa yang kita putuskan. Iya, sepakat ya Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan ketika ada masalah saat itu diselesaikan atau ada jadwal tertentu? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Yang namanya masalah itu kita tidak ada di jadwal. Masalah itu di sekolah pasti akan ada masalah, ya. Setiap sekolah pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Tentunya tidak ada jadwal tentang seperti apa ada masalahnya, tapi itu pasti ada. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan jika ada masalah, tentunya kita harus matang-matang memikirkan untuk memecah masalahnya, dan kita pasti akan meminta pendapat dari semua pihak, dari stakeholder, baik dari ibu bapak guru, baik dari para PKS. Itu tentunya adalah para pembantu yang bisa membantu kepala sekolah dalam segala masalah, juga pada ibu bapak guru.
baik kepada orang tua murid, tentunya kepada ketua komite, atau bahkan di sekolah kami itu peran RT RW sangat berperan. Dilibatkan juga ya, Dilibatkan untuk biasa sampah, terutama sekarang juga masalah sampah, ya sampah sekolah. Karena sekolah kami itu merupakan sekolah yang selalu dijadikan tempat untuk sarana masyarakat. Di kami itu sekolah dijadikan tempat posyandu setiap bulan. Kalau kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, sholat idnya di sekolah. Setiap hari Minggu dipakai untuk senam beberapa komunitas ya. Bahkan untuk kegiatan pada saat bulan Ramadan, kegiatan zakat amal itu meminjam satu ruangan kelas untuk kegiatan zakat. Dan kemarin waktu kegiatan 17 Agustus mereka meminjam sekolah untuk kegiatan Agustusan. Sampai tempat standby-nya untuk kegiatan karnaval. Kegiatan untuk lomba-lomba Agustusan anak-anak. Hari Lebaran pun banyak sekali masyarakat yang meminjam tempat, memarkirkan mobil motornya itu di sekolah. Jadi keterbatasan lingkungan sehingga sekolah kami itu betul-betul dipakai oleh masyarakat untuk kepentingan, terutama karena tidak ada lahan parkir di masyarakat. Lapangan sekolah menjadi ujung tombak untuk beberapa kegiatan yang ada di masyarakat. Yang penting bagi kami, karena sekolah adalah milik umum, maka masyarakat boleh juga memilikinya. Asal satu, menjaga kebersihannya. Yang kedua, mereka harus mengikuti tata tertib dalam pemakaian kegiatan sampah di sekolah. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi sangat terjalin kerjasamanya dengan masyarakat sekitar ya Ibu ya. Ya, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau seseorang tidak ada, tapi dari banyak pihak. Ya. Satu, tadi dari para PKS yang bisa membuat kita banyak pertimbangan. Yang kedua dari guru-guru, dan ketiga juga melibatkan komite sekolah, dari orang tua, dan tadi yang saya bilang bahwa di SD Gegar Kalongjirang itu, di SD 1 juga 18 Kalongjirang itu peran RT RW sangat berpengaruh. Jadi apapun permasalahan yang menyangkut tentang sekolah, kalau itu harus melibatkan kemasyarakatan RT RW, kami akan libatkan. Tapi kalau tidak diperlukan, kami hanya cukup intern para ibu bapak guru, juga para PKS, kurikulum, kesiswaan, humas, Sapras, PPID, itu yang saya libatkan. Gitu. Luar biasa sekali Ibu ya. Yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan? Pelajaran yang kita ambil banyak. Setiap ada masalah pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Jadi pelajaran kita ambil bahwa satu, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan apa sih keputusan itu. Jadi, harus dipikirkan berulang-ulang sampai kita berpikir apakah keputusan itu tidak akan menjadi permasalahan lagi, dan kedua, apakah tidak akan menjadi kisruh di masyarakat, dan apakah pemanfaatan itu lebih manfaat atau tidak. Dan yang penting kenyamanan, ketertiban apa yang di sekolah itu harus betul-betul dijaga, sehingga apapun masalahnya, kalau kita betul-betul memutuskannya dengan benar-benar, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan semua pihak. Asal juga yang satu juga ada ketransparannya. Ya, jadi intinya transparan dan komunikasi. Ibu, terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Terima kasih, jawabannya luar biasa semua Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, dilancarkan semua urusannya Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.